Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya yang bernama Anggi Cahyanto Agustino, NPM 30617460006, dan rekan saya yang bernama Sujati yang ber-NPM 30617460008. Kami berdua di sini ingin membuat sebuah video yang dimana di video ini kami akan menjelaskan sebuah pengertian, fungsi, dan komponen serta contohnya dari sistem komputer, dimana di video ini merupakan tugas dari mata kuliah PLP1. Dan terima kasih kepada Bapak Gunawan selaku dosen pembimbing kami yang telah membimbing dan mengajarkan kami dari mata kuliah ini. Dan baiklah, langsung saja dari penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sujati. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat yang ada di dalam sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsi masing-masing pada sistem komputer. Tetapi, saat menjalankan tugasnya, perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung antara satu sama lain. Seperti hardware, tidak dapat bekerja jika tanpa adanya sebuah software, dan hardware pun begitu. Keduanya tidak akan bisa dipakai untuk menghasilkan suatu informasi jika tidak ada sebuah brainware yang menjalankan dan memberikan perintah. Fungsi sistem komputer yaitu ada 4. Yang pertama, menginput sebuah data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Jadi, sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Jadi, sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil data yang sudah diproses. Jadi hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Yang keempat, menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangunan dari sebuah sistem, yaitu ada hardware, ada software, dan juga brainware. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai 3 jenis komponen tersebut, diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama ada komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Kita bisa lihat pada gambar CPU. CPU merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal.
yang terhubung pada sebuah komputer. Input unit. Input unit merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Contohnya pada gambar ini, di sini ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada joystick. Selanjutnya ada output unit. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit, data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Kalian bisa lihat pada gambar ini, di sini ada speaker, monitor, printer, dan lain sebagainya. Storage unit. Storage unit, perintah yang telah dimasukkan pada sebuah sistem komputer melalui sebuah input unit, kemudian akan disimpan di unit storage. Sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan, begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai diproses. Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah storage unit sebelum dipindah ke output unit. Storage unit dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada internal storage unit dan kedua external storage unit. Yang kedua komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan memanajemen perangkat keras serta termasuk menjalankan sebuah aplikasi yang dapat melakukan suatu proses pengolahan data. Contohnya Microsoft Windows, Linux, dan lain sebagainya. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seseorang menggunakan komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak komputer pada umumnya hanya diinstal sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak lagi. Program tambahan. Program tambahan merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya seperti software antivirus, firewall, terus screensaver, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan salah satu bahasa yang bisa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Contohnya seperti PHP, Java, Python, C++, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware itu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis yaitu yang pertama ada programmer. Programmer yaitu seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi di sini maksudnya seseorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas
untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Contohnya itu seperti PHP, Java, Python, C++, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem analisis. Sistem analisis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengkoordinasi, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna. Jadi seseorang yang bertugas sebagai sistem analisis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analisis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analisis teknik, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain ataupun interpersonal. Yang ketiga, administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang terakhir yaitu operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Demikianlah penjelasan dari kami tentang materi sistem komputer yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Sujati, dan terima kasih sudah melihat dan menonton serta menyimak video kami sampai selesai. Dan diakhiri salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.